Pemirsa, pemerintah daerah istimewa Yogyakarta mengeluarkan peraturan gubernur pada bulan Januari ini yang kemudian isinya ternyata dikritisi oleh banyak pihak. Pergub nomor 1 tahun 2021 ini dianggap membatasi penyampaian pendapat di muka umum. Aliansi Rakyat untuk Demokrasi Yogyakarta atau ARDI menyoroti pasal-pasal yang dianggap bertentangan dengan demokrasi. Salah satunya adalah pasal 5 di mana ada 5 lokasi yang kemudian terdapat batasan jarak apabila masyarakat melakukan unjuk rasa di sana. Dengan pergub ini berarti tidak boleh lagi ada unjuk rasa dengan jarak 500 meter dari titik terluar di sejumlah lokasi seperti Istana Negara Gedung Agung, Keraton Kesultanan, Keraton Kadipaten Kota Gede, dan Malioboro. Kemudian pasal 6 juga disoroti pemirsa mengenai waktu pelaksanaan unjuk rasa yang dibatasi. Aliansi Rakyat untuk Demokrasi Yogyakarta kemudian mengajukan somasi dan mendesak agar pergub ini dicabut dan pemerintah DIY tidak anti kritik. Baik pemirsa, untuk membahas mengenai pergub ini saat ini sudah bergabung bersama kami melalui sambungan telepon ada Mas Yogi Zulfadli dari LBH Yogyakarta yang juga bergabung dalam Aliansi Rakyat untuk Demokrasi Indonesia. Halo Mas Yogi, terima kasih sudah meluangkan waktu dan sudah bergabung bersama kami, Mas. Ya, halo Mas. Ya, Mas Yogi, bisa Anda sampaikan dari teman-teman atau mungkin dari Mas Yogi sendiri sebenarnya ada dugaan maladministrasi dari pergub ini. Bisa dijelaskan Mas, maladministrasi pergub ini sebenarnya di bagian mananya atau di seperti apa Mas? Iya, terima kasih Mas. Jadi memang kemarin pada tanggal 19 Januari kami Aliansi Rakyat untuk Demokrasi Yogyakarta yang terdiri dari 39 elemen organisasi masyarakat sipil mengajukan somasi kepada Gubernur DIY atas terbitnya Pergub nomor 1 tahun 2021. Nah, Pergub ini menurut kami mengandung sejumlah persoalan yang krusial begitu. Pertama, kalau kita periksa di dalam Pergub ini, kita akan melihat bagaimana Gubernur itu menghidupkan lagi aktivitas-aktivitas militer di ranah-ranah sosial politik. Paling tidak akan ada 3 area yang kemudian akan digarap oleh Tentara Nasional Indonesia. Pertama adalah wilayah koordinasi, di mana koordinasi itu akan dilangsungkan pada sebelum, saat, dan setelah pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum. Kemudian juga ada pemantauan pelaksanaan, dan wilayah yang terakhir adalah evaluasi itu sendiri, yang itu terbagi menjadi 2 tahap, yaitu evaluasi kebijakan juga evaluasi pelaksanaan kebijakan. Nah, kami melihat bahwa pelibatan tentara dalam wilayah sosial politik, ya, tentu ini bertentangan dengan amanat dari Reformasi 98, di mana saat itu pasca reformasi fungsi ABRI kan sudah dihapuskan, artinya tentara tidak lagi mengurusi hal-hal yang bersifat sosial politik dan dia hanya mengurusi hal-hal yang berurusan dengan pertahanan. Hal itu juga sudah ditegaskan dalam Konstitusi Undang-Undang Dasar 45, di mana fungsi tentara adalah berkaitan dengan kedaulatan dan pertahanan. Nah, itu soal pertama yang kemudian menjadi dugaan pelanggaran terhadap konstitusi. Nah, yang kedua, kami juga melihat bahwa Gubernur itu menggunakan kedok pariwisata untuk menutup diri dari kontrol publik. Kalau kita baca di Pergub ini, dia menggunakan keputusan Menteri Pariwisata tentang penetapan objek vital nasional. Nah, berangkat dari itu, Gubernur maka mengukuhkan paling tidak 5 lokasi pantangan aksi, gitu ya. Di mana salah satunya adalah kawasan Malioboro. Nah, persoalannya kemudian pusat-pusat kekuasaan itu berada di beberapa lokasi tersebut, tidak terkecuali di lokasi Malioboro. Misalnya gedung DPRD provinsi, kemudian kantor Pemprov provinsi, kantor provinsi DIY sendiri, gitu ya, Pemprov DIY itu juga berada di kawasan tersebut.
Nah, maka saya kira eh, berbarengan dengan dikosongkannya sentra-sentra kekuasaan dari aktivitas demonstrasi, maka ini melihat bahwa pemerintahan, utamanya dalam hal ini gubernur, itu sedang menunjukkan rupa aslinya sebagai penguasa yang anti kritik. Nah, hal ini tentu bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat, Ya, di baik. mana di dalam Undang-Undang Dasar pun juga sudah ditegaskan bahwa penyelenggaraan negara itu mesti dilandaskan pada kedaulatan rakyat. Baik. Artinya setiap warga negara itu sebenarnya memperoleh kesempatan yang sama untuk terlibat dalam pemerintahan. Salah satu keterlibatannya adalah dengan penyampaian pendapat di muka umum. Lagi pula, kalau kita cek di dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, di dalamnya terdapat yang namanya asas keterbukaan. Nah, artinya seluruh kebijakan yang itu menyangkut urusan publik itu harus melibatkan seluruh elemen, sebanyak mungkin elemen masyarakat yang itu mesti bisa memberikan masukan terhadap setiap kebijakan yang dibuat. Nah, Baik. Pergub ini akan menutup saluran itu, menutup saluran partisipasi warga ketika ingin melibatkan diri dalam konteks pemerintahan. Dari penjabaran yang Mas Yogi berikan tadi, sebenarnya apakah sampai saat ini dari pihak Mas Yogi sendiri atau teman-teman dari ARDY ini sudah berkontak dengan pihak gubernur mungkin Mas atau pihak pemerintah terkait dengan pergub ini Mas? Apakah Ya, juga ada tanggapan, sudah ada tanggapan yang diterima? ya, pasca somasi kemarin, kami menerima informasi dari media saja, gitu ya, bahwa pihak gubernur tampaknya akan tetap mempertahankan pergub ini dan justru mendorong masyarakat yang berkeberatan dengan pergub untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Jadi informasi yang kami terima baru sebatas itu pun dari media massa saja. Baik, jika memang nantinya harus melewati PT UN, Mas, apakah nanti dari teman-teman ARDY juga akan mengikuti, artinya mengikuti ritme, mengikuti apa yang memang harus dilakukan? Kalau memang harus di PT UN, ya memang nanti teman-teman akan maju ke PT UN, atau ada pertimbangan lain, Mas? Saya kira begini, Mas. Kami juga melihat ada ketidakpahaman dari gubernur sendiri ketika dia menyuruh yang berkeberatan untuk mengajukan gugatan ke PT UN. Karena begini, dalam konteks hukum, gitu ya, yang namanya pergub itu bukan satu produk yang bentuknya berupa basicing. Dia bukan keputusan yang bersifat individual, final, dan konkret. Pergub ini bentuknya reguling yang dia mengatur urusan publik yang berdimensi luas. Nah, artinya ketika secara bentuk saja sudah tidak bukan merupakan keputusan dan tidak punya sifat individual konkret yang final, maka sesungguhnya ini bukan objek tool yang bisa diajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Nah, saya kira pendapat pemerintah melalui gubernur atau pihak-pihak yang mewakili ketika menyarankan untuk mengajukan gugatan ini, pergub ini digugat ke pengadilan, saya kira menjadi tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di Indonesia, karena bukan objek daripada tata usaha negara. Baik. Jadi kami tidak akan mengajukan itu ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Apabila nanti memang tetap berjalan aturannya seperti apa, Mas? Reaksi teman-teman dari ARDY atau mungkin Mas Yogi sendiri? Ya, kalau kami kemarin sudah mendesak kepada gubernur. Jadi jika dalam waktu 7 hari pasca somasi gubernur tidak mencabut dan membatalkan pergub ini, kami akan mengajukan gubernur ke Komnas HAM atas dugaan pelanggaran hak asasi manusia. Yang kedua, kami juga akan melaporkan gubernur ke Ombudsman Republik Indonesia atas dugaan maladministrasi. Yang ketiga, kami juga akan melaporkan gubernur
ke Menteri Dalam Negeri atas dugaan pelanggaran asas-asas umum pemerintahan yang baik, dan yang terakhir tidak menutup kemungkinan kami akan mengajukan uji material atau judicial review ke Mahkamah Agung untuk membatalkan Pergub ini, karena kami lihat Pergub ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45, kemudian bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 99 tentang kemerdekaan penyampaian pendapat, kemudian bertentangan dengan Undang-Undang 39 tentang HAM dan Kovenant Hak Sipil Politik. Baik, Mas Yogi tadi menarik ini menyebutkan bahwa Pergub ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Tapi kalau saya mengutip dari Kepala Biro Hukum Pemda DIY, Pergub ini justru merupakan implementasi dari undang-undang itu, Mas. Tanggapan Mas Yogi sendiri seperti apa? Ya, saya kira itu alasan yang kemudian cenderung mengada-ngada gitu ya, karena kalau kita cek di dalam aturan yang lebih tinggi lagi, misal di Undang-Undang Dasar 45 gitu ya, pun juga di dalam Undang-Undang Nomor 9 tahun 98 itu pun juga bisa memberikan jaminan kebebasan kepada warga negara untuk menyampaikan pendapat melalui berbagai saluran, baik melalui unjuk rasa di ruang-ruang publik maupun kemudian melalui media-media lain. Saya kira sepanjang penyelenggaraan negara atau pemerintahan itu dilangsungkan dengan bersih, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, saya kira tidak ada yang perlu dilakukan dari demonstrasi di ruang-ruang publik, terutama di kantor-kantor pemerintahan, di Pemprov maupun di DPRD. Nah, teman-teman dari ARD sendiri kan sempat mengkritisi juga terkait dengan lokasi, Mas. Tapi kalau kita lihat kembali, bukankah misalnya lokasi seperti Malioboro, kemudian lokasi-lokasi seperti Kraton, ini kan juga lokasi-lokasi yang menjadi titik wisata, Mas. Dan mungkin saja kalau misalnya terjadi demo atau bahkan hingga ricuh, akan berdampak terhadap ekonomi setempat, Mas. Ya, kalaupun kemudian begini, kita bisa kilas balik ke belakang gitu ya. Saya kira lokasi di Malioboro itu sudah menjadi lokasi langganan untuk unjuk rasa, dan selama ini hampir tidak pernah ada kejadian-kejadian yang berujung pada kericuhan, hampir tidak ada. Kita bisa cek beberapa aksi-aksi yang dilakukan oleh kawan-kawan masyarakat sipil, misalnya aksi 16-an, penyikapan terhadap penuntasan kasus pembunuhan wartawan Udin, kemudian beberapa kali aksi peringatan May Day, Hari Buruh atau Hari Hak Asasi Manusia Internasional, bahkan di lingkungan keraton beberapa warga melakukan aksi Satpol PP, itu seluruhnya berlangsung aman dan sentosa saja, tidak ada kericuhan. Nah, kalaupun ada kericuhan, saya kira kemudian tidak bisa dipukul rata dengan melakukan pembatasan. Ketika ada misalnya kericuhan, ya tinggal diusut saja secara hukum melalui proses hukum yang akuntabel, untuk menindak pihak-pihak yang kemudian dianggap telah melakukan tindakan-tindakan pidana, misalnya perusakan atau hal-hal yang lain gitu ya. Baik. Nah, saya kira itu yang bisa dilakukan, tidak dengan memukul rata melakukan pelantangan. Artinya sebenarnya kami melihat Pergub ini tidak dilandaskan pada pertimbangan sosiologis yang akurat gitu ya, terkesan dibuat-buat belakang. Baik, Mas Yogi, sebenarnya dari Mas Yogi sendiri, dari kacamata Mas Yogi seperti itu dan juga teman-teman lainnya, bagaimana kita tahu di Yogyakarta ini kantor DPRD, kemudian kantor gubernur ini berada di satu lokasi yang sama dengan objek vital yang ada di Jalan Malioboro. Kemudian bagaimana sebuah penyampaian aspirasi atau penyampaian pendapat oleh teman-teman di lapangan ini bisa terkomunikasikan dengan maksimal, Mas? Artinya mungkin apakah efektif apabila mungkin mengirimkan perwakilan ke sana, Mas, sampai dengan sepengalaman Mas Yogi dan juga teman-teman? Prinsipnya yang tadi saya sampaikan, Mas, bahwa penyampaian pendapat itu memang bisa dilakukan lewat berbagai saluran, ya, misalnya melalui proses audiensi atau kemudian melalui
mekanisme media-media sosial, ya. Tapi termasuk kemudian salah satunya melakukan aksi demonstrasi di mana di titik-titik kekuasaan, misalnya di DPR di provinsi atau kemudian di Persub. Jadi persoalannya sebenarnya bukan pada saluran yang dipakai, ya, karena salurannya bisa berbagai macam. Tapi poinnya adalah kami melihat gubernur justru menutup satu saluran yang itu sering digunakan warga untuk melakukan unjuk rasa, dan itu ditutup sedemikian rupa oleh gubernur dengan pergub ini. Dan saya kira itu merupakan pelanggaran daripada hak asasi manusia, di mana di dalam aturan hukumnya di Undang-Undang Dasar itu sudah memberikan jaminan kepada warga untuk menyampaikan pendapat melalui berbagai saluran gitu. Baik, Mas Yogi, terakhir Mas, secara general saja, kita tidak pernah setuju tentunya dengan adanya aksi anarkis dalam setiap unjuk rasa atau penyampaian pendapat. Namun yang terjadi di lapangan, ini realitanya memang masih ada Mas ternyata aksi-aksi anarkis, aksi-aksi yang merusak seperti itu, dan ini juga kerap disebut sebagai oknum begitu Mas. Tanggapan Mas Yogi sendiri seperti apa Mas? Bagaimana sebenarnya kita bisa menjaga untuk penyampaian unjuk rasa ini bisa berjalan dengan baik, artinya apa yang disampaikan bisa ditanggapi juga dengan baik oleh pemerintah ataupun yang dituju gitu Mas? Ya, saya kira begini Mas, kita kan sudah memaklumatkan diri, Indonesia itu sudah memaklumatkan diri sebagai negara hukum. Betul. Nah, artinya ketika misalnya ada aksi yang ricuh, oknum yang membuat kerusakan atau kericuhan, saya kira ada mekanisme hukum yang disediakan. Ketika ada yang melanggar hukum, ya sudah tinggal diusut saja dan hukumnya melalui proses yang akuntabel, terbuka, berlandaskan kepada norma-norma hak asasi manusia, dan kemudian pukul rata dengan melakukan pelanggaran kebebasan pendapat. Nah, itu sudah menjadi dasar bagi negara untuk memproses ketika memang ada, tapi tidak pukul rata pelarangan misalnya gitu. Baik. Kalau begitu terima kasih Mas Yogi Zulfadli dari LBH Yogyakarta dan juga Aliansi Rakyat untuk Demokrasi Indonesia sudah bergabung bersama kami di Metro News. Selamat kembali beraktivitas.